Siap siap siap. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam Kebajikan. Adil Katalino, Baju Ramin Kak Saruga, Basayat Kajubata. Perkenalkan saya Umi Picacu dari Patriot. Terima kasih kepada panitia dan Dewan Juri yang terhormat atas mosi yang telah diberikan kepada saya. Saya pihak pro dengan mosi dalam sisi kemanusiaan, peran agama dianggap penting. Dan di sini peran agama dominan dalam kehidupan. Itu sangat setuju sekali karena agama itu adalah pondasi kita dalam kehidupan. Kemanapun kita berlanjut, kemanapun kita berlari, kembalinya adalah kepada agama, kepada Tuhan yang Maha Esa. Dari agama inilah mendominasi kehidupan manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat. Agama ini adalah mengajarkan sebuah kebaikan dan kita sebagai manusia hendaklah menjadi manusia beragama, mengamalkan apa yang sudah kita percayakan sehingga agama ini menentukan arah tujuan kehidupan manusia tidak hanya di dunia tetapi sampai nanti akhirat seperti itu. Jadi tidak hanya mengedepankan aspek sosial, agama juga mengedepankan aspek kehidupan secara keseluruhan baik dari sisi ekonomi kita bisa mencari dengan rezeki yang halal karena agama sudah mendominasi di diri kita. Jadi kita akan berbuat jahat akan merasakan takut akan dosa karena agama pondasi kita. Yang kedua, untuk menjadi orang yang pintar karena untuk orang yang memiliki ilmu karena pondasinya adalah agama. Raihlah ilmu setinggi-tingginya karena agama mengajarkan kita untuk menuntut ilmu, untuk keluar dari kejahilan, untuk keluar dari kebodohan. Pondasi agama ini sangat penting dimiliki oleh setiap insan sehingga orang yang beragama dan orang yang memiliki agama pastilah hidupnya akan teratur. Baik, salam, selamat malam. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan mosi bahwa dari sisi kemanusiaan agama adalah dominan. Perlu kita ketahui bahwa 8.000 tahun itu sudah ada sekitar 4.200 jenis ketuhanan yang harus kita pahami. Artinya agama itu memegang dominan penting hanya dalam sisi sosial saja. Tapi berapa banyak kalau dari fakta yang ada bahwa Anda yang berpikir kepada pola pikir theism, yang Anda berpikir bahwa manifestasi Tuhan itu berperan penuh kepada manusia akan bertolak belakang dengan pandangan deism dan pantheism. Artinya bahwa agama dipandang bahwa itu dominan buat kehidupan manusia, buat mereka-mereka yang memiliki pemahaman teis dan memiliki kesimpulan bahwa Tuhan memiliki peran penting dalam kehidupan. Tapi dalam kenyataannya, agama tidak hanya dijadikan dominan untuk sisi kemanusiaan. Berapa banyak orang berperang karena agama, berapa banyak juga agama dimanipulasi atas dasar politik dan itu semata. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada co-host. Di sini saya akan pada sisi pembidasan ya. Statement dari pihak kontra mengatakan bahwa orang-orang yang tidak beragama atau ateisme itu tidak menganggap bahwa agama itu tidak dominan dalam kehidupannya. Nah, sekarang yang saya berikan contoh adalah dominasi, kebanyakan. Jadi memberikan sampel itu melihat dari secara keseluruhan. Jadi tidak hanya contoh yang sedikit gitu, karena presentasi orang yang beragama itu lebih banyak dibanding orang yang ateis. Contohnya di Indonesia dari 273 juta, hampir 300 juta pemeluk agama itu 89 sampai hanya 0,0 sekian persen orang yang Anda memberikan contoh sehingga dominasi ini memang mendominan. Jadi yang Anda berikan contoh itu adalah contoh peran agama yang tidak mendominasi. Jika peran agama ini kontra, tidak mendominasi, berarti ateisme itu akan lebih banyak dibanding orang yang tidak dibanding orang yang beragama. Itu sampelnya. Jadi untuk menjadikan sampel, berikanlah contoh yang konkret yang lebih banyak dibanding orang yang beragama sehingga peran agama mendominasi dalam kehidupan itu sudah sangat valid. Karena contoh di Indonesia saja ini pemeluk agama itu lebih banyak dibanding orang hanya 0,03
ya, hanya berapa sekian persen saja orang yang tidak percaya dengan ketuhanan yang Anda berikan contoh pada statement Anda itu. Nah, jadi sesuai dengan mosi saya sangat setuju peran agama ini sangat penting. Sehingga inilah pondasi kita dalam. Oke. Saya luruskan sedikit bahwa statement awal saya kepada rekan berpikir saya di nomor 6, saya tidak pernah membawa paham ateistis ini. Yang saya bawa paham. Jadi ada teisme, deisme, dan panteisme. Tolong pahami dulu. Saya tidak sedikit membawa paham ateisme. Buat mungkin para debater di bawah mungkin paham apa itu teisme, apa itu deisme, apa itu panteisme. Bukan kepada ateisme. Artinya kalau Anda mau contoh konkret, bahwa dari sisi ekonomi, perlu diketahui ada satu negara, Swedia namanya. Dia tidak mengakomodir agama satupun di dalam bernegaranya. Tapi dia begitu sukses, bahkan kejahatannya pun kurang di situ. Artinya secara fakta, kalau Anda berpikir bahwa agama dominan untuk sisi sosial manusia, di negara mana dulu segmentasinya? Karena tidak semua negara mampu mengakomodir agama sebagai segmentasi sosial dalam kehidupannya. Indonesia menganut pasal 29 ayat 1. Negara mengatur kebebasan hak untuk beragama, tapi tidak kepada perintah sosial orang beragama. Dan sekarang banyak sekali orang-orang beragama yang tidak didominasi oleh paham kebaikan agamanya, tapi dia memaksakan kebenaran atas nama doktrin agamanya itu sendiri. Jadi mau dibilang apapun, secara fakta, agama tidak lagi mendominasi untuk kehidupan sosial manusia. Terima kasih. Gila. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan. Saya tetap setuju dengan peran agama itu mendominasi dalam kehidupan aspek sosial di Indonesia karena sudah terbukti dengan bukti statistik bahwa Indonesia merupakan orang yang paling tinggi beragama Islam, dan di sini orang yang beragama dan orang yang memiliki agama itu memiliki perbedaan. Agama itu ajaran kebaikan, dan orang yang beragama itu orang yang mengamalkan. Jadi ketika Anda memberikan contoh tentang kejahatan, orang yang beragama belum tentu dia beragama. Jadi orang yang sudah memiliki keyakinan, dia bisa keyakinan itu mengajarkan kebaikan, tapi ada orang yang tidak ingin melaksanakan kebaikan itu secara kafah, secara universal, secara keseluruhan, maka dia akan menyimpang. Jadi pondasi memang secara dominan agama itu tetap mendominasi dalam kehidupan, tetapi kembali kepada individunya, dia mau melaksanakan agama itu. Satu hal bahwa fondasi agama itu buat personality mereka penganut agama, tapi dia tidak mewakili dominasi sosial untuk kehidupan manusia pada faktanya. Karena pada akhirnya banyak sekali orang-orang beragama dia lebih mempertahankan doktrin kebenarannya daripada menunjukkan kebaikan daripada agamanya. Maka saya tetap akan menolak bahwa agama itu adalah mendominasi sosial kemanusiaan. Terima kasih. Teman lama-lama aku ya. Tadi Black Hand bukan teman aku soalnya, udah bukan teman aku. Oke, makasih Umi. Kata-katanya sangat memotivasi. Oke, Bang Saya, silakan. Oke, makasih juga. Sangat